Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai personal hygiene menstruasi. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah ini sebelumnya? Mari kita bahas. Jadi, personal hygiene menstruasi adalah upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan saat menstruasi. Kenapa kita sebagai perempuan harus menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan terutama saat menstruasi? Manfaatnya adalah menjadikan vagina kita tetap dalam keadaan bersih dan nyaman. Dapat mencegah munculnya keputihan, gatal-gatal, dan bau tidak sedap. Serta dapat menjaga pH vagina dalam kondisi normal yaitu 3,5 sampai 4,5. Hal apa saja sih yang harus kita perhatikan kebersihannya selama menstruasi? Yang pertama adalah kebersihan tubuh. Disarankan untuk mandi minimal 2 kali sehari dan tetap mencuci rambut minimal 1-2 kali sehari. Karena pada saat menstruasi, kulit kepala biasanya akan lebih berminyak sehingga akan memudahkan timbulnya ketombe dan mikroorganisme lainnya. Kedua, cara membersihkan daerah kewanitaan. Cara membersihkan daerah kewanitaan adalah setelah buang air kecil dan buang air besar dengan mengusap dari arah depan ke belakang. Artinya, dari vagina ke arah anus. Ketika terbalik, maka kuman dari daerah anus akan terbawa ke depan dan dapat masuk ke dalam vagina dan dapat menyebabkan infeksi dan iritasi. Saat membersihkan, disarankan menggunakan air yang mengalir dan hindari air dari penampungan karena bisa mengandung jamur dan bakteri. Ketiga, pemakaian celana dalam. Pilihlah celana dalam yang terbuat dari bahan katun yang dapat menyerap keringat. Penggantian celana dalam minimal 2 kali sehari. Jika pakaian dalam tidak diganti, maka dapat mengakibatkan kelembapan di daerah vagina, sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Hindari pemakaian pakaian dalam yang terlalu ketat, karena dapat menyebabkan tekanan pada area kewanitaan dan memicu kelembaban. Tidak disarankan bergantian menggunakan pakaian dalam atau handuk untuk mencegah penularan penyakit terkait organ reproduksi. Yang keempat, pemakaian pembalut. Pastikan ketika membeli kemasan tidak cacat atau rusak. Cek tanggal kadaluarsa pembalut karena pembalut juga terbuat dari bahan kimia yang apabila sudah melebihi tanggal kadaluarsa sudah tidak dapat dijamin keefektivitasannya yang dapat berdampak terhadap tubuh kita. Pilihlah pembalut yang lembut, tidak kasar dan memiliki daya serap tinggi agar nyaman digunakan. Hindari pembalut yang mengandung parfum atau gel karena dapat menyebabkan alergi. Gantilah pembalut setiap 3-4 jam untuk menghindari kebasahan. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut, serta bersihkan area kewanitaan dengan air bersih. Setelah digunakan, bungkus pembalut sekali pakai dengan kertas atau plastik sebelum dibuang, dan jangan buang ke dalam kloset. Kelima, merawat rambut kemaluan. Cara merawat rambut kemaluan adalah dengan segera memotong atau mencukur rambut yang panjang dan lebat untuk menghilangkan bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan iritasi karena kelembaban. Rambut kemaluan sebaiknya dipotong cukup pendek dan dirapikan. Pastikan alat yang digunakan adalah khusus, bersih, dan steril. Keenam, penggunaan panty liner. Menjelang beberapa hari sebelum haid, wanita biasanya akan mengalami keputihan. Hal tersebut normal atau fisiologis karena pengaruh hormon. Sehingga pemakaian panty liner dianjurkan guna mengurangi kelembaban dan basah di celana dalam. Dalam penggunaan panty liner pun harus diperhatikan, yaitu jangan digunakan secara terus-menerus. Apabila sudah lembab, juga harus segera diganti yang baru. Pemakaian dalam sehari-hari pun tidak dianjurkan apabila tidak sedang mengalami keputihan, karena dapat menutup sirkulasi udara sehingga daerah vagina dapat panas dan lembab. Ketujuh, penggunaan cairan pembersih.
Hindari penggunaan cairan pembersih untuk organ kewanitaan. Hal ini dapat mengganggu pH daerah kewanitaan. Bila dipakai secara rutin dapat menyebabkan bakteri baik di dalam vagina mati, sehingga dapat memicu timbulnya jamur dan bakteri. Dan tidak dianjurkan penggunaan bedak yang dapat mengumpul di sela-sela vagina, justru memicu timbulnya bakteri akibat infeksi. Kedelapan, mengeringkan daerah kewanitaan. Setelah membersihkan dengan air, area kewanitaan sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu dengan handuk atau kain. Anda boleh menggunakan tisu, tetapi pastikan tisu yang digunakan tidak mengandung parfum atau bahan kimia berbahaya. Hindari menggaruk daerah genital jika terasa gatal, karena dapat menyebabkan iritasi. Untuk meredakan gatal, dan gunakan kompres air hangat dengan kain atau kapas. Jika kita tidak merawat personal hygiene pada saat menstruasi, maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi kita sebagai perempuan. Beberapa dampak buruk tersebut adalah yang pertama, dampak fisik, yaitu dapat menyebabkan gangguan integritas kulit seperti iritasi, bahkan dapat menimbulkan infeksi akibat bakteri seperti keputihan yang tidak normal, pruritus pulva, dan sebagainya. Kedua, dampak psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan kebersihan diri, yaitu gangguan kebutuhan rasa nyaman, serta timbul infeksi pada daerah genitalia. Infeksi ini dapat timbul karena disebabkan buruknya kebersihan pada area vagina. Infeksi yang sering terjadi seperti vaginitis bakterial, Trichomonas vaginalis, dan Candidiasis vulvavaginal yang dapat terjadi di sepanjang kehidupan wanita. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai personal hygiene menstruasi. Sekarang, teman-teman sudah mengerti bukan? Yuk, kita selalu jaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan kita, terutama saat menstruasi.